Hello random people, ketemu lagi sama Rijo Tobing. Wah, udah lama banget tidak bersua. Berhubung saya sibuk di podcast sebelah, maafkan. Tapi hari ini kita kembali dengan episode How is Life. Nah, terakhir tuh di Hannover, Jerman, melipir dikit ke Eropa Barat juga, yaitu di Polandia. Yang benderanya sama kan? Cuma kebalik ya? Kebalik. Nah, itu. Mari kita sambut teman saya, Fetty. Yeay. Paksu. Paksu. Halo sedikit diselingi semuanya. Bahasa Korea karena sama-sama belajar bahasa Korea. Silakan Fetty. Mungkin jendobre kali ya kalau dari sini. Karena aku dari Warsaw, jadi jendobre semuanya. It's like hello. Hello, greetings dari Poland. Ya. Bagaimana cerita bisa terdampar di sana? Kayak apa remote island aja. Padahal Eropa Barat, Polandia. Maju loh, lumayan loh. Iya ya. Iya, ceritanya lumayan panjang dan mungkin agak bukan aneh ya, agak jarang kayaknya kalau WNI di sini dan statusnya kayak aku gitu. Jadi long story short, sebetulnya ikut suamiku yang kerja di sini. Jadi dia sebelumnya kerja di perusahaan multinational company juga di Indonesia, dan waktu itu ada opportunity untuk pindah ke sini ke Warsaw. Tapi sebetulnya ini kayak bukan ekspatriat. Jadi bukan yang per 2 atau 3 tahun terus bakalan balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi ini posisinya tuh local hire. Jadi at that time suamiku tuh jadi iseng sih ya, maksudnya kayak ya ada opportunity, kenapa enggak gitu. Kita coba aja dulu gitu, nggak tahu ya hasilnya keterima atau enggak gitu. Terus akhirnya dia coba, terus ya udah nothing tulus lah ya, karena saat itu aku di Indonesia juga kebetulan kerja di perusahaan swasta juga gitu. Jadi nggak ada ekspektasi apa-apa, jadi akhirnya dia coba, while aku juga masih kerja. Terus tiba-tiba keterima nih, terus dia bilang keterima nih di mana gitu kan, oh di Eropa nih gitu. Tadinya emang udah ngobrolin kan kayak someday kita pengen pindah gitu ke Eropa gitu, karena sebetulnya bukan buat kita berdua tapi lebih ke anak kita sih, kayak kita pengen nyekolahin dia kan di sini dulu pas di Indonesia, rencananya seperti itu. Ternyata ini ada nih di Poland. Hah, gimana? Gitu kan. Langsung nge-refer ke peta zaman SD dulu nggak sih? Iya, langsung kayak negara mana? Sebentar buka peta dulu gitu ya, gitu kan. Oh iya, Eropa sih gitu. Bukan, ini di sini tidak bermaksud apa ya? Maksudnya tidak bermaksud kok kenapa sih Poland, kenapa sih ini? Tapi memang ada ekspektasi kan tentunya ya waktu itu. Kayak pas tahu Poland, I know Poland gitu kan. Oh iya, terus benderanya kayak tadi udah dibilang Rijo juga mirip sih, cuman kayak kebalik gitu, dan mungkin dimensinya agak sedikit beda dan warna merahnya gitu ya. Tapi that's it gitu. Maksudnya kalau tadinya tuh kan aku ngebayanginnya pindah nih gitu ke Eropa gitu kan, kemana? Ke Jerman gitu kan, mungkin kan tekniknya bagus nanti di sana sekolahnya segala macam gitu, kayak Belanda mungkin kayak udah common banget ya untuk WNI ya kan di sana. Terus ini tiba-tiba Warsaw, Poland gitu, kayak dekat Rusia gitu. Bukan Krakow pula ya, Warsaw ya. Warsaw loh ya ini. Gak kedengeran kan? Oke, inilah ibu kota lah ya, kayak Jakarta gitu. Cuman tetap gitu, maksudnya masih kurang familiar lah gitu. Hanya sekedar nama, I know Poland, I know Warsaw, but that's it gitu. Dan aku punya teman dulu memang pas kita kuliah di Korea, ada beberapa memang orang Poland. Dan dulu tuh lucunya agak sedikit flashback, 2009 aku pernah exchange di Korea. Dan pada saat itu iseng ngobrol sama teman-teman Poland. Biasa kan kalau exchange kayak kapan-kapan saling berkunjung ya ke negaranya gitu. Dia tuh make a good friends lah ya pada saat itu gitu. Dan waktu itu tuh nyeletuk gitu. Cuman nyeletuk dan aku nggak inget sih sebetulnya, kayak aku pernah bilang ke si teman Polishku ini, someday I will visit you there, aku bilang gitu kan. Tapi nggak tahu kapan gitu, cuman kayak nanti aku mau main ke sana gitu kan. Until tawaran suamiku tuh datang sebentar gitu kan, aku jadi kayak
oh no, kayak wow. Be Jadi careful yang with what you namanya wish for gitu ya, moral of the exactly. story. Betul betul. Jadi moral of the story ini adalah jadi agak sedikit kemana-mana nih. Tapi memang apa yang aku katakan saat itu tuh akhirnya kayak kejadian gitu. Aku bilang kayak aku akan visit ke sana agak lama gitu kan. Aku bilang nanti kita jalan-jalan. Dan beneran aku dapetnya ini lokal dan akan lama mungkin ya. Jadi Iya. tergantung Kalau ke hire tergantung iya sih. suamiku. Ya, jadi ya intinya aku pindah ke sini dan sama keluarga, sama anakku itu ikut suami gitu. Jadi aku meninggalkan pekerjaanku di Indonesia. Di sini aku fully ibu rumah tangga lah ya. Ya dulu juga ibu rumah tangga tapi kan sambil bekerja gitu. Dan sekarang lebih fokus yang ngurus di rumah, ngurus anak gitu. Karena di sini no nanny kan. Jadi semua ngerjain sendiri gitu. Serius yakin ibu rumah tangga doang? Itu honorary reporternya gimana? Wah, kita masuk aja nih ke topik sosialisasi. Nah, kan waktu pindah ke Poland tuh sebelum pandemi banget. Ini sudah? Jadi kita pindah itu, tawaran pindah ini sebenarnya datang sebelum pandemi ya, karena kita nggak tahu kan ya pandemi itu will happen gitu at that time. Jadi sekitar 2019 tuh tawarannya udah mulai ada tuh, udah kayak suamiku udah mulai kayak coba apply sana sini itu 2019-an. Dan terus akhirnya pas akhir tahun itu dia udah mulai sering kayak business trip ke luar gitu. Jadi dan lebih familiarize sama si posisi yang ini kan akhirnya. Terus mereka bilang oke, kita bisa ready untuk nerima kalian 2020 gitu kan. Jadi planning kita itu sebenarnya 2020 pergi. Jadi di 2019 itu aku udah mulai sounding ke bosku tuh kayak Mbak kayaknya gue ada rencana kayak gini terus akan resign nih gitu kan. Terus kayak kok tiba-tiba ya, karena ini tiba-tiba juga gitu opportunity-nya, but I don't think I'm staying here gitu kalau aku jauhan. Dan itu kan maksudnya kayak beneran beda benua ya, kayak enggak deh gitu, aku mendingan nyerah deh gitu. Bukan maksudnya Singapura Jakarta gitu loh ya. Masih bekerja Jakarta atau Malaysia gitu ya, kalau itu oke lah ya masih bisa. Tapi ini kayak aduh enggak deh gitu kan. Akhirnya aku berat sih saat itu juga sebetulnya untuk resign, karena aku udah hampir 10 tahun kerja di FMCG terus harus resign. Tapi emang kita udah discuss dan suamiku juga agree oke gitu. Tapi dia juga malah nanya gitu, are you okay gitu kan. Oke. Nah akhirnya kita siap-siap dong, kayak 2020 kita mau pindah. Aku udah nyiapin resign segala macam. Si Enzo tuh tadinya udah aku daftarin sekolah. Oh iya, anakku waktu itu mau TK ceritanya di Indonesia. Udah aku daftarin sekolah tuh. Udah masuk sekolah gitu kan. Terus tiba-tiba Maret ya kan? Iya. First case di Indonesia. Wah, gitu kan. Gimana nih gitu. Ya udah, tapi karena semua border pada saat itu ditutup kan gitu, semua negara. Kayak udah no change lah, kita berangkat tahun itu. Akhirnya juga ke pihak Polandnya gitu, waduh ini juga kita sama nih baru mulai gitu case-nya gitu pada jadi kayaknya kita agak susah saat ini. Tapi pada saat itu tuh 2020 udah mulai si proses izin kerjanya suamiku tuh udah mulai diproses gitu. Cuman untuk kepindahannya itu sendiri itu jadi terhambat kan, karena semuanya world stop, nggak ada apapun, kita juga stay di rumah gitu. Jadi ya udah akhirnya kita nggak berangkat tuh, batal berangkat. Aku pun batal resign. Jadi aku balik lagi. Jadi musuh ketawa, iya resignnya dari kantornya tapi balik ke rumah, WFH. Iya benar, WFH, betul. Resign sih resign dari kantor gitu, tapi pas balik lagi ya balik kerja tapi di rumah gitu. Benar. Jadi setahun itu di rumah. Udah pokoknya semuanya berubah lah ya gitu, semua di rumah. Sekolah juga akhirnya dilanjut, akhirnya sempat sekolah tuh anak TK, disaster. Tapi online itu disaster. Jadi pada saat itu tuh 2020 tuh satu batal berangkat nih ke Warsaw. Kedua aku WFH, suami juga WFH, tapi dia sudah bekerja untuk sini. Jadi jamnya tuh kebalik gitu loh. Jadi ketika pagi aku nemenin sekolah dulu. Aku bilang kantor, Mbak aku baru bisa free jam 10-11 gitu, karena nemenin sekolah.
abis dia sekolah, aku kerja. Aku selesai kerja nih, suamiku baru mulai kerja. Iya. Jadi ketika aku istirahat sama anakku, dia baru mulai kerja. Terus besokannya terus aja hampir setahun kayak gitu tuh. Aduh. Lumayan. That's so stressful ya. Jadi akhirnya 2020 batal. Terus udah nyerah tuh, udah hampir yang kayak udah deh kalau emang nggak pindah daripada kayak gini terus ya sudah. Maksudnya aku ikhlas gitu ya. Maksudnya nggak mungkin belum waktunya kali ya kita pindah ke Eropa segala macam. Udah tiba-tiba akhir tahun udah nggak nyiapin apa-apa, udah lupa gitu. Tadinya bersemangat nyiapin pindahan, sampai lupa tuh akhirnya tuh barang-barang udah dibuka-buka lagi kan. Iya. Terus akhirnya tiba-tiba dikabarin, oh ini border udah mulai dibuka nih. 2021 Tapi, awal? 2021 enggak, 2020 terakhir itu udah dikabarin. Tapi hanya untuk kayak tertentu, kayak golongan tertentu gitu loh. Iya. Jadi kayak misalnya orang Poland yang ada di Indonesia mau pulang gitu kan. Terus atau pekerja Family yang visit. benar-benar punya atau family visit. Oh, family kayaknya waktu itu belum. Benar-benar yang kayak ada kepentingannya yang benar-benar menurut mereka, menurut government sini tuh penting gitu. Nah, suamiku tuh udah bisa sebetulnya. Tapi aku enggak. Jadi aku sama anakku kan memang nggak punya izin kerja ya, karena kan kayak kita following aja gitu, pengikut aja gitu. Akhirnya sempet dia mau berangkat duluan, tapi kayak ngapain gitu, lagi pandemi, ninggalin keluarga di Indonesia pandemi, di sini juga Poland masih pandemi gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, kita tetap apply visa, tapi nggak tahu kapan berangkat tuh. Tapi ya udahlah apply dulu aja gitu. Even sampai orang embassy-nya itu tuh nanya gitu. Are you sure you wanna proceed this gitu? Karena kalian nggak akan bisa berangkat gitu, dan nggak tahu kapan. Terus akhirnya kita ya udahlah, maksudnya mungkin tahun depan gitu. Tapi ya udah kita minta tetap dijalankan aja gitu, tetap dijalanin prosesnya. Dan Januari 2021 itu kita dikabarin sama kantor sini dan kita dibantu juga sama ada konsultan. Dia bilang oke, 3 of you can go together gitu kan. Oh seriusan nih, kapan? Ya as soon as possible. Hah gitu kan. Januari, jadi 2 minggu sebelum keberangkatan itu kita baru dikabarin, kalian bertiga bisa berangkat barengan. Hah? Jadi izin kerja dapat, terus yang visa keluarga juga dapat ya. Visa nasional waktu itu keluarga bertiga dapat. Tapi itu dikabarin 2 minggu sebelum berangkat, ya bayangin. Ya udah, ambil aja sembarangan, masukin kardus, packing, lakban, kirim. Betul, langsung lah panggil. Oke, ya udah panggil ekspedisi gitu kan. Langsung dah blak-bluk nggak tahu. Udah kayak mau pindahan ke Bandung nih, ceritanya 2 minggu doang. Itu udah kayak ini bener nggak sih, kayak mimpi gitu, karena aku masih kerja kan, jadi kayak belum ngurus resign lagi, belum ngurus handover sekolah, handover gitu, karena kan udah tadinya udah nggak mau kerja, terus kerja lagi, ya udah dong semuanya balik lah, ini belum handover, belum terminate sekolahan anak, terus rumah juga belum banyak yang diurusin gitu kan, gimana nih dikosongin apa-apa, udah kayak betul. It's a bit chaos ya, karena itu pandemi. Akhirnya ya sudah 2021 Januari, akhir Januari ya kita berangkat, dan dengan kondisi visa nasional kita itu akan habis masa berlakunya 2 minggu setelah nyampe. Ya ampun, it was crazy. Jadi bener-bener yang kayak banyak lah. Jadi 2 minggu itu tuh kita bener-bener yang ngurusin dokumen, ngurusin rumah, sekolah, terus pamit ke keluarga pun nggak bisa gitu, karena keluarga kita di luar kota kebetulan. Kita kan tinggal di Tangsel, terus semua keluarga di luar kota. Pandemi nggak ada tuh mau ketemuan, pamitan langsung gimana, jadi semuanya tuh online, semuanya Zoom, komunikasi tuh nggak ada tuh yang kalau orang kayak oh ya diantar pamitan indah gitu ya, kalau ngelihat orang-orang pindahan ya kan, diantar ke bandara juga, diantar ke bandara gitu nggak kan, juga ke bandara atau orang tua nggak ada.
Nggak ada. Karena Serius? serius, karena kebetulan waktu itu orang tuaku tuh sempat kena. Oh, oke. Jadi Rentan dong ya. dan keluarga juga sempat kena, ada yang kena gitu. Jadi kayak antara kayak ya gimana ya, maksudnya sedih gitu, ya sedih lah ya nggak ketemu gitu secara langsung, apalagi mau pindah jauh gitu, tapi nggak mau resiko gitu, karena kita tuh benar-benar dalam 1 tahun selama 2020 itu benar-benar nggak keluar rumah sama sekali, cuman bertiga. Kehidupan kita tuh benar-benar umplek-umplekan istilahnya. Iya. Jadi kalau kita ketemu banyak orang apalagi dari luar kota gitu, resikonya lebih tinggi. Bisa jadi nggak berangkat, bisa gitu kan. Nyampe sana karantina. Nyampe sana karantina Pusing gitu lagi. kan. Iya, makanya akhirnya kita kayak, aduh nggak tahu deh nih, keluarga udah kayak berpikirnya kayak, aduh nggak pamitan segala macam. Tapi ya we have our own apa ya istilahnya Reasons lah. reason, dan decision kita juga bukan yang kayak baru sejam 2 jam atau semalam gitu kan. Akhirnya ya udah kita pamitan lah tuh di airport, pemirsa. Zoom kayak gini ya. Zoom berapa arah pertanyaannya? As many as possible. Arahnya sampai as many as possible. Jadi kita tuh bahkan kita tuh sambil nunggu boarding itu kita baru pamitan, bayangin. Karena banyak yang harus dikabarin ya. Banyak yang harus dikabarin, dan kita tuh bener-bener cuman bertiga, beberes riuh gitu. Jadinya kayak udah deh fokus aja deh dulu nih sampai bener-bener barang masuk dulu, abis boarding nunggu boarding baru kita akan kontak gitu. Dan kita udah ngehubungin, tapi ya aku bilang ya I'm so sorry gitu, karena memang nggak memungkinkan gitu kondisinya. Aku harus ngurus si anakku waktu itu masih umur 4 tahunan kan, jadi kayak dia masih kereng-kereng terus barang harus di ini, jadi kayak many things deh. Ya sudah lah ya, akhirnya alhamdulillah lah mendarat lah tuh kita di Warsaw, winter ya kan, Januari akhir ya, awal Februari lah ya 2021 gitu. Dan ya sudah, masih berlanjut tuh kondisi cari rumah, cari sekolah di rumah ya, betul, transport dan lain-lain, bikin rekening bank. Exactly, betul. Cari apartemen. Gak disediain dulu ya karena local hire ya? Oh, disediain. Untungnya disediain. Jadi disediain tapi hanya sebulan waktu itu. Kan untungnya mereka nih meskipun local hire nih, baik mereka nyediain ini apa namanya? Jasa lah ya, konsultan untuk dari apartemen, agent betul. Sama rumah, bukan rumah, ya apartemennya itu juga yang apartemen yang ada bersih-bersihnya lah. Jadi kita bener-bener yang kayak udah kayak hotel jadinya ya, apartemen hotel gitu. So ya sebulan pertama juga kita nggak kemana-mana, tuh biasa di rumah aja, kecuali ya tadi. Karena masih pandemi kemudian juga kan. Dilihat di luar jendela ya. Iya. Bukan aura Tangsel lagi. Nggak ada. Jadi buka jendela tuh bukan matahari, tapi mendung, gloomy, dan salju tebel-tebel kan. Interblues langsung. Ya, langsung. Udah mah pandemi ya. Jadi pindah dari satu negara pandemi ke negara pandemi lain judulnya. Gimana di sana waktu itu, Fet? Mencekam banget nggak kayak di sini? Kan lebih sedikit kasusnya. Betul. Nah jadi kegiatan kita sehari-hari selain suamiku bekerja ya dan aku mengurus anakku, itu kita checking ini kasus harian. Ya? Aduh. Iya. Buka itu apa? World apa tuh? Langsung. Dan gue tiap hari. Iya, yang betul yang kayak pokoknya dia kayak negara per hari. Negara per hari, terus per ini berapa yang per bulan udah berapa yang sembuh, betul. Itu udah kayak apa ya? Itu udah kayak kewajiban ya setiap hari itu kerjaan kita selama pandemi ya, baik di Indonesia sama di sini. Nah, bedanya kalau di sini kita benar-benar masih awam banget ya. Datang ke sini tuh kayak kita satu pandemi. Kedua, kita tuh nggak kenal siapa-siapa. Gitu. Maksudnya nggak ada tuh kenalan yang kayak biasanya kan kalau orang pindah tuh kayak si ini udah ada di negara ini atau misalkan way before itu tuh aku udah cari tahu sebenarnya gitu kan. Biasanya suka ada WNI di mana kan, kayak ada blog, ada YouTube gitu kan. Ini tuh nggak ada. Jadi emang aku tuh nyari gitu. Jiwa sih di sana di Warsaw ada nggak datanya? Berapa jiwa WNI? WNI. Iya.
WNI, nah itu ketahuannya. Jadi aku tadinya aku pikir apa sedikit kali ya, kok nggak ada ya yang sharing-sharing gitu. Aku mikirnya kayak memang nggak semua orang itu seneng ya sharing gitu. Tapi maksudnya ini tuh kan kayak bukan negara yang terpencil banget ya tuh biasa si Poland ini gitu. Tapi kok kayak nggak nemu nih gitu. Sempat waktu sebelum berangkat banget nih 2019 tuh kayak nemu satu blog gitu dia WNI, tapi kayaknya kan kondisinya saat itu dia udah di Indonesia, jadi itu cerita-cerita lamanya dia. Tapi aku sempat baca, nah sial ini aku kayaknya lupa bookmark atau gimana, pas aku mau pindah itu nyari lagi tuh kok nggak ada gitu. Itu cukup lengkap gitu, maksudnya yang kayak cuaca, terus kayak komunikasi gitu kan segala macem. Tapi pas aku nyari lagi tuh nggak ada. Jadi aku bener-bener datang itu kayak blank aja, kayak beneran kayak kertas kosong, nyari sendiri. Termasuk si pandemi, ini rulesnya gimana kita nggak tahu gitu. Kayak masker kan kayak contohnya masker kan di Indonesia kayak strict banget ya. Bener-bener yang kayak, nah di sini tuh kayak, jadi aku pakai masker. Ini kayak kok gue yang sakit ya jadinya. Iya, loose banget soalnya. Aduh. Jadi kayak diliatin gitu. Padahal ini berusaha melindungi diri ya gitu. Tapi di sini tuh kayak orang ngeliatnya kayak, ih ngapain sih lo pakai masker gitu? Biasa aja kali gitu ya. Maksudnya ada gitu. Kasusnya tuh ada. Cuman jujur pada saat itu masih awal takut dong ya, karena kan kita nggak bener-bener nggak tahu, apalagi kondisi winter. Terus aku juga keluar cuman buat grocery, nggak pernah komunikasi sama siapapun di sini gitu, karena yang tadi aku bilang teman WNI belum ada. KBRI waktu itu langsung lapor diri sebetulnya, tapi saat itu dubesnya kebetulan, jadi kita tuh selisipan. Kita datang, dubesnya tuh baru pulang ke Indonesia. Ganti atau gimana? Ganti kan rotate kan, mereka per berapa tahun kan biasanya ganti. Nah pada saat itu belum datang. Yang baru belum datang, jadi nggak ada. Jadi kayak aku harus gimana? Jadi semua acara segala macam juga aku cuman mantengin sosial medianya KBRI. Itu tuh hanya pada saat itu tuh hanya updatean tentang COVID. Pokoknya semuanya tentang COVID. Nggak ada tuh acara apa segala macam, karena memang nggak memungkinkan kan gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya kayak kita tuh komunikasi kita cuman bertigaan doang. Sama video call sama keluarga gitu. Jadi nggak ada komunikasi sama misal tetangga boro-boro ya, terus belanja juga nggak ada. Pokoknya ya udah seminimal mungkin deh saat itu. Dan pergi-pergi karena waktu itu transport juga masih dibatasin. Jadi aku nggak banyak pergi pakai transport umum, jadi kayak banyakan dijemput kan sama si agent untuk pindahan itu waktu itu. Jadi ya udah kita benar-benar di rumah sebulanan itu, keluar cuman kayak bikin temporary residence card, nyari apartemen, terus nyari sekolah gitu, belanja itu pun kayak cuman sembari deg-degan ya, karena visa udah habis tuh ceritanya. Tiba-tiba di gap di supermarket ada kan ada, soalnya ya dan di sini tuh suka ada gitu, jadi polisi misalkan random cek aja gitu sebenarnya. Kalau kita nggak salah apa-apa sebenarnya nggak perlu takut ya gitu. Cuman saat itu aku ngerasa takut karena visaku udah mati. Nah tapi saat itu pas pandemi itu Poland kayak punya peraturan pemerintah lah ya, kalau kayak di kita mungkin kayak Perpu gitu. Karena ini kondisinya pandemi, jadi orang-orang yang visanya misalnya kayak tadi habis, itu tuh mereka kayak punya keringanan lah gitu, diperbolehkan masih stay sampai kayak masa pandemi itu dicabut sama pemerintah. Jadi akhirnya kenapa visaku nggak masalah waktu itu. Jadi harusnya seminggu kita datang tuh kita ke kantor imigrasi sini untuk ngurusin si temporary residence card. Tapi karena penuh kayaknya waktu itu. Enggak, tetap buka. Mereka tetap buka. Nggak WFH ya? Jadi kayaknya benar-benar switch budaya kerjanya di kita doang. Enggak nih. Iya. Nah, belum tahu pada saat itu, belum tahu. Tapi aku amazed gitu. Mereka masuk loh gitu. Karena aku datang ke kantor. Jadi kita itu disuruh datang ke kantor karena harus cap ini kan, cap sidik jari segala. Jadi
itu harusnya dilakukan sebelum visa kita habis, tapi ternyata karena mereka penuh atau gimana, tiba-tiba mereka cancel. Sorry, bukan cancel, reschedule jadwal kita. Sorry ya, gitu kita ini penuh, jadi kalian jadwalnya digeser. Nah, jadwal kita itu 1 hari setelah visa kita habis. Jadi kayak, wah, nggak dipasin aja. gitu. Kenapa sih nggak dipasin pas hari habis, nggak apa-apa deh gitu kan. Terus akhirnya, ini gimana nih, tanya sama konsultan kita kayak, boleh nggak tolong dipastiin dan minta tertulis bahwa oke, ini nggak apa-apa karena kondisi lagi pandemi, kita akan tetap proses tanpa mempermasalahkan. Nggak lucu ya, dideportasi nih baru datang. Di gap 1 hari soalnya kan. Ada gap 1 hari. Kalau lagi kondisi normal definitely out lah ya, udah gitu. Cuman ternyata ya itu konsultanku udah confirm sama si kantornya, dia bilang ini nggak apa-apa karena ini lagi pandemi. Dia bilang mereka kayak punya berapa hari ya, 30 hari apa berapa pokoknya dari sejak end of visa berakhir, mereka kayak bolehin kita stay di sini gitu. Jadi akhirnya ya udah kita datang setelah visa kita habis, tapi habis itu dicap kan. Jadi dia bilang it's okay, dia bilang if you can go anywhere within Poland, tapi nggak keluar Poland. Jadi bener-bener ya udah. Terus kita juga ngapain ya, orang lagi pandemi, nggak mau jalan-jalan juga malas gitu karena 1 pandemi, 2 winter, ngapain? Iya. Dapat yang itu ya, kapan? Yang udah boleh keluar Poland. Kan Schengen ya, masuk Schengen kan? Masuk Schengen, betul. Kita itu baru dapat si kartu residence-nya itu 3 bulan. Lama sih, cukup lama, 3 sampai 4 bulan kalau nggak salah ya waktu itu. Cuma dibandingin teman-temanku yang lain, dia bilang sih 3-4 bulan tuh oke, dia bilang gitu, karena biasanya itu lebih lama gitu. Iya, katanya sih begitu ya gitu. Terus ya udah, jadi kehidupan selama pandemi itu nggak terlalu banyak berbeda sebenarnya kayak di Indonesia, banyak kan di rumah gitu. Tapi di sini tuh orang lebih berani kali ya keluar kayak yang aku bilang tadi, dan masker tuh kayak nggak begitu. Waktu itu wajib itu di transport umum harus itu harus pakai. Tapi kalau di luar tuh kayak, nah lucunya nih sekolah kita kan waktu itu semua WFH ya, tanpa terkecuali, termasuk anak TK. Di sini yang WFH itu justru anak-anak yang udah agak besar. WFH, SFH ya. Jadi yang sekolahnya jarak jauh, yang online itu justru anak-anak yang sudah agak besar. Jadi kelas 3 apa kelas 4. Karena anak-anak kan apa ya, ngerti kan gitu ya, sama-sama punya anak, kayak capek gitu ya sekolah online. Kita aja orang dewasa capek ya kerja gitu, WFH terus di rumah gitu, tatap mukanya online terus. Nah, lucunya nih anak-anak sekolah di sini yang TK itu masuk. Jadi aku agak kaget karena kan kayak di Indonesia tahu ya se-strict apa, terus even anak-anak TK aja tuh kayak harus pakai masker gitu. Dan kebayang ya, anak TK kerjanya masih pengen main, harus pakai masker, cuci tangan regularly gitu ya. Aduh, soundingnya tuh kayak lebih stres guru yang ngasih tahu daripada anaknya. Benar. Anaknya juga stres nggak sih? Karena kayak nggak bebas kan gitu. Di sini aku nggak lama waktu itu dapat sekolah, karena pokoknya semua rencana sekolah tuh agak buyar sebenarnya ya, perencanaan sekolah. Karena kan tadinya yang dari Indonesia mau keluar tuh sekarang tiba-tiba udah keluar duluan nih gitu kan, udah tinggal di Eropa duluan. Jadi kayak ya udah harus rearrange lagi, akhirnya nyari sekolah yang private waktu itu karena ngejar bahasa Inggris kan. Karena di sini mohon maaf nih nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Maksudnya gini, nggak bisa bahasa Inggris tuh kayak ya karena memang ini bukan negara berbahasa Inggris ya, mereka punya bahasa sendiri, Polish. Dan orang-orang yang berbahasa Inggris itu hanya paling ya orang kantoran mungkin, atau orang-orang anak-anak muda lah, anak-anak kuliahan gitu. Tapi kalau misalkan kayak untuk yang ketemu ibu-ibu di jalan, grandma, ibu-ibu tuh nggak ada, harus berbicara bahasa sini. Gimana? Jadi setiap kali aku jelasin sama kantor. Nah, kalau suamiku kebetulan dia jadi gini, si posisinya dan kantornya juga tidak mengharuskan dia untuk berbicara bahasa lokal, meskipun lokal hire nih ya ceritanya. Karena timnya juga itu English semua. Jadi dia bilang, oh nggak perlu nih gitu. Tapi kan mohon maaf nih,
Saya Yang sebagai menjalani ibu-ibu yang hari-hari ya menjalani ibu, hari-hari. yang bawa ke dokter, sekolah, groceries, gitu-gitu Dokter, kan sekolah, ibu. grocery deh paling paling deket lah beli roti atau ke Iya, toko beli buah iya, gitu kan, kayak nggak bisa tuh misalkan kayak, heeh, "Can you, speak English?" Gitu kan. "Nye nye nye nye," nye itu heeh, no gitu kalau di sini. Jadi heeh, kayak, heeh, Popolsku," gitu kayak, aduh heeh, mateng gua gitu kan. heeh. Belajar sih sebelumnya, cuman kan greetings doang ya. Iya, kayak annyeonghaseyo doang Kayak jatuhnya. annyeonghaseyo lah ya, kalau Korea di sini cuman bilang "Dzień dobry," "Dziękuję," "Dziękuję" tuh thank you gitu. Tapi Heeh, other than that kan kayak ya belajar, tapi ini tuh bener-bener salah satu bahasa yang menurut aku paling sulit yang pernah aku mhm, belajar gitu ya, yang aku mhm, pelajari gitu. Jadi ya udah komunikasiku waktu itu akhirnya terbatas yang kayak udah cari deh sekolah yang ada bahasa Inggrisnya gitu. Maksudnya yang mhm, unpolished tapi mhm, base-nya bahasa Inggris gitu. Karena anakku kan cuman bisanya bahasa Inggris sisanya sama bahasa Indonesia ya kan gitu. iya, Jadi iya, ya udah deh polish-nya nyusul. Dia juga stres tuh karena mhm, "Mama, I cannot talk," dia bilang gitu. Terus, iya, "They don't want to play with me," dia iya, bilang. iya, iya, "Teman-teman iya, aku nggak mau main sama iya, aku." iya, "Bukan nggak mau." Terus aku bilang, "Pada saat itu karena kamu bisanya bahasa Inggris. Mereka iya, bisanya bahasa Polis." Nggak nyambung. iya, bener, Jadi bener, bener, akhirnya gimana mau komunikasi gitu kan. Terus, heeh, untung si guru-gurunya ini kepala sekolahnya bisa bahasa Inggris juga gitu. Jadi mhm, aku bisa mhm, komunikasi sama dia okelah ya gitu. Maksudnya masih nggak usah, "Ya panggil guru bahasa Inggrisnya," nggak usah gitu. Dia masih bisa gitu kan. heeh, Jadi dan anakku ngobrolnya cuma sama guru bahasa Inggrisnya doang tuh, nggak ada ah, komunikasi sama yang lain. Jadi heeh, apa ya, komunikasi itu saat itu selain pandemi ya, selain kondisi pandemi itu salah satu yang jadi tantangan kali ya, challenge buat kita bener-bener yang gimana nih mhm, kita bisa communicate mhm, sama orang-orang sini gitu, sedangkan nggak bisa bahasa sini gitu. Dan, even temen orang Polis sendiri nih dia bilang, mmm, pas aku bilang, "Ya nih gue lagi les," gitu kan, mhm, "Duh gue kasihan nih sama lu," karena susah banget bahasanya ya? saking susahnya dia bilang gitu kayak, Heeh, "Aduh gue kasihan sih sama lo, lo harus belajar bahasa sini, sorry ya," dia bilang gitu. Iya tapi nggak ada pilihan ya, iya, kalau mau local hire lama, masalahnya itu yang kayak harus belajar betul, itu bahasanya, kayak apa ya istilahnya ya survival kit ya, di mana bumi dipijak di situ langit langit dijunjung lah junjung. ya, Atau heeh, ujung-ujung kayak nanti Enzo pulang berbahasa Polish, kayak anak gua tiba-tiba pulang dari TK, Prancis, goyang, "Hah? Tunggu, tunggu, Google Translate." kitanya yang ngoding ya kan. Iya, sama anak-anak kan cepet ya, mereka belajarnya cepet Betul nyerapnya. betul. Gitu. Jadi ya gitulah, jadi pandemi itu tapi di sini, yang bikin beda ya sama di Indonesia dan somehow bikin apa ya, kita bersyukur sih karena, Mhm, eee, anakku tuh waktu di Indonesia kan sekolah online, jadi bener-bener dia tuh nggak mau. Jadi dia mhm, kerjanya ngumpet terus di kolong, mhm, ya mhm. kayak apa sih anak kecil Iya, interaksi sama layar gitu iya, kan. Jadi iya, iya. nggak dapet gitu loh, meskipun Mhm, gurunya udah yang, "Hai," gitu kan. Anakku tuh nggak mau, disuruh heeh, apa nggak mau. Jadi kayak, yah mamanya stres gitu, bapaknya juga kerja stres di rumah gitu, iya, ini anak juga ikutan stres gitu, gua suruh iya, sekolah nggak mau gitu kan. Tapi aku iya. juga kalau dia nggak sekolah, ya ini harus Gimana? kerja, gimana gitu kan. Heeh, Terus heeh. akhirnya pas nyampe sini, sekolah, dia doang nih yang pakai masker. Ditanya nggak sama gurunya, "Kenapa pakai masker, Ditanya, sakit?" Gitu? "Enzo, nggak apa-apa," gitu kan, "It's okay, kamu boleh lepas kalau di sini," gitu kan, "di sini nggak apa-apa." "No no no no, I have to wear this, because in Indonesia I always wear this." Oh, iya, iya. Anak pandemi Jadi justru nggak bisa lepas dari anak kebiasaan itu sampai pandemi sekarang. betul, jadi atau ya, jadi kayak bagusnya nih dari si Heeh, pandemi ini ya, iya. otomatis cuci tangan gitu kan, Heeh, heeh. Otomatis jaga bersih-bersih, jarak, betul, ganti baju dari luar, jarak, gitu-gitulah. betul, pokoknya iya, ada good thing-nya lah ya gitu, tapi satu sisi ya kita depres ya, maksudnya Mhm, benar-benar mhm, itu depresi sih jujur pada saat pandemi itu. Nah, yang bikin senangnya adalah pada saat pindah ke sini itu, meskipun, di luar ini ya, di luar, bukan halangan ya, tantangan komunikasi mhm, sama orang sini, ini tuh adalah kali pertamanya anakku mhm, main sama anak seumurannya, mhm. eee nyata gitu maksudnya, beneran di Oh, dunia iya, iya, nyata iya. gitu, ketemu Ketemu, ketemu heeh, langsung
Heeh. main itu ini baru di sini. Heeh. Karena anak-anak TK tuh di sini masuk. Pada saat Mmm. itu di Indonesia aku cek gitu ke guruku yang Mhm. gurunya gurunya anakku. "Aduh Bunda masih nih, masih WFH masih SFH," gitu. Mhm. Anak-anak masih belum boleh soalnya gitu kan, Iya. banyak, restriction segala macam bla bla bla. Dan di sini anakku udah ke playground, udah ke taman, winter Mhm. sih memang, Mhm ya tapi kan mhm. itu udah mau spring ya waktu itu Iya. Februari ya. Udah diaburin tuh ke taman, jalan, apa namanya, sehari 2 kali nih ke taman, Heeh heeh. terus main sama temen-temen yang nggak pakai masker tuh di Heeh. sekolahan. Heeh. Udah kayak, wah normal ya gitu dan anaknya tuh happy gitu kayak tadinya worried gitu, "Nih anak gimana ya gitu, bisa nggak ya?" Awalnya memang agak challenging lah ya karena Mhm. tadi perbedaan bahasa sih ya lebih ininya sama budaya beda Mhm. gitu dan dia ngerasa kayak, "Oh temen-temennya jadi beda-beda," gitu. Ada yang Mhm. rambutnya blonde, ada yang Oh, ya coklat, ada ya yang apa, dia ya. langsung kayak scanning gitu kan, kayak, Heeh. "Wah beda nih," gitu. Udah gitu nggak bisa pada bahasa Inggris pada saat itu kan kayak Mhm. terus aku bilang gitu, "Tapi kan kalau anak-anak bukannya kalau bahasa meskipun beda tetap bisa main ya." Jadi ya udah Mhm. aku bilang, "Main aja," aku bilang gitu. "Nggak Mhm. usah peduliin bahasa," aku bilang. Dan at the end kayak dia cuman kayak butuh waktu sekitar berapa ya, sebulanan, Iya. habis itu udah. Iya. Dan nggak ada tuh drama yang, "Ayo sekolah, ayo mandi, ayo Aduh, siap-siap." inget Aduh, masa-masa itu. Yang ada ya kita juga kan? ikut nongkrong depan layar, terus anaknya ketiduran, gue ngerjain tugas. Betul. "Foto Iya, ini ya lebih ke orang Bunda." tua sekolah ya, Aduh bukan lah, anaknya bersekolah. Nah, fotoin tapi kegiatannya Bunda. Aduh capek deh gue. betul, bikin video, bikin Ah, foto, disaster. report ke Oke, jadi tadi kan Kati udah sempat cerita, sebulan pertama di Warsaw, itu cuma bertiga, plek-ketiplek bertiga, udah yes, lebih lengket bertiga. dari perangko. Tapi kita tahu sendiri waktu pandemi kan tiba-tiba kita berkomunitasnya online ya, WAG tiba-tiba Yes, live 1 tumbuh 1000, live 1 betul join sekali ya. 1000. Dan itu baru WAG loh ya, Iya, belum another platform ya. iya dari platform terus tiba-tiba jadi connect gitu ke teman dari SD, SMP, SMA, OSIS, apalah-apalah. Buat Benar-benar. Fetty sendiri gimana ngalamin semasa pandemi berkomunitas sosialisasi itu gimana? Kan tantangannya tuh dari yang kantor ketemu orang, terus tiba-tiba WFH Betul, bertiga di ya. rumah, terus tiba-tiba ke Mhm. negara lain bertiga lagi. Coba dong sosialisasi, apa yang kamu lakukan waktu itu? Sebenarnya kalau misalkan kayak dan oh ya, sebelumnya Mhm, aku tuh orangnya bener-bener yang ekstrovert abis. Jadi mhm. kayak keluar rumah, ketemu temen itu kayak it's a must. Kayak cuman setengah jam, sejam tuh kayak harus Pakai gitu loh. energi Jadi ya? kayak ketika pandemi dikungkung di rumah tuh kayak, Heeh, wah energinya tuh kayak langsung drain drop. cepet gitu. Karena ya Heeh, ketemu orang tuh kayak nambah energi ya kalau buat buat mhm, aku yang extrovert gitu. Nah pas pandemi bener-bener yang tadi dibilang kayak komunikasi segala macam kan semuanya jadi online nih. mhm, Yang tadinya misalkan WhatsApp grup tuh cuman kayak keluarga doang ya, paling banter tuh mhm. keluarga yang aktif tuh sama Kalau dulu anak anak, kuliah ya, maksudnya jurusan, ketika aku kuliah, heeh, sama sekolah anak waktu pas anak heeh, mulai gitu. Tapi itu juga kan kayak hanya sebatas ya paling tugas segala macam gitu kan, dan keluarga juga nggak yang, religiously terus-terusan gitu ya, iya setiap iya hari. iya, Ya paling ngabarin tapi ya tetep baca gitu, oh ada info apa, misalnya saudara lagi ada yang sakit atau apa, ya udah, tetep bisa nerima informasi gitu. Nah tapi pas pandemi ini kan karena nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu, ngobrol langsung, semuanya lah ya, segala macam dibikin grup nih. Jadi mulai yang biasanya betul betul, ketemu mhm, di kantor tuh kan ada grup misalkan satu, kita bilangnya kayak misalnya satu bisnis unit lah ya atau mhm misalkan satu mhm, departemen deh gitu. iya Entar tuh nanti kan biasanya ada project nih, entar tuh iya, dibikin lagi another group. Terus di luar nih activity dulu aku sempet sih maksudnya masih nulis blog segala macam dan, heeh, datang-datang ke event beauty misalnya. Nanti tuh ada lagi nih grupnya gitu. Jadi iya, yang sebelumnya tuh sebenarnya udah ada gitu, tapi ketika pandemi ini semuanya jadi kayak makin intens. Semuanya tang ting tung iya, tang ting tung tang ting tung tuh kayak iya. capek sih jujur. Jadi Jujur kayak gue capek ya liat layar ya? capek gitu kayak gue harus attend yang mana gitu dan akhirnya ya jadi Heeh, ada yang dikorbankan ya maksudnya kayak
ya udah deh, Milih lah. milih lah yang paling penting gue pin dan lainnya di silent gitu. Bener-bener yang kayak oh ya gue kasih jadwal gitu, maksudnya yang kayak oke lah per sehari sekali kalau gue udah mau tidur gitu kan, atau udah selesai kerja gitu kan. Pertanyaan intermezzo. Ketika pindah, Ada berapa WAG atau WA personal yang lu archive? berapa Gak bisa jawab kayaknya. Gak bisa jawab gue kayaknya. Itu baru dari kayak WAG, belum di tele, terus kadang di Instagram pun ada DM kan, DM, karena kan kadang ada orang yang kayak gue nggak aktif nih di WA gitu, lebih aktif di Instagram misalnya, ya udah dibikinlah tuh grup. Terus atau enggak di Twitter pun ada kan DM tuh kayak oh my god, that's so many. Jadi at the end agak terbengkalai sih ya. Jadi bener-bener yang kayak mungkin sekarang tuh kayak family, terus temen kuliah masih HR, mungkin sekarang community-nya HR masih. Jadi ya the rest ya cuman kayak beberapa kali doang kali di approve tuh, kayak udah kalau banyak. Even grup komplek, mohon maaf nih, grup komplek masih di Indo. Di Tangsel? Iya, di Tangsel. Bu iuran, Bu lomba makan kerupuk ikut nggak? IPL ya kan, bayar IPL, terus lomba, terus misalkan ada berita yang meninggal atau kita ada charity segala macam, ada juga tuh. Dan itu juga makin aktif ketika pas kemarin pandemi itu. Jadi, nah pas di sini agak mulai ke filter nih, karena kan udah agak nggak terlalu relate ya, maksudnya satu perbedaan waktu kita cukup lumayan ya. Jadi kalau winter tuh kita 6 jam bedanya sama Indonesia. Tapi kalau summer kayak gini tuh kita 5 jam. Karena kita kayak ada changing time kan biasanya per Oktober sama Maret April. Jadi pas di sini tuh bertiga tuh bener-bener yang kayak fokus aja gitu. Bertiga kayak ini kita what are we going to do ya sekarang di sini gitu. Kita harus ngapain? Karena jujur setahun pertama mungkin ya bisa dibilang kayak itu benar-benar berusaha untuk settling down, terus adaptasi cuaca, bahasa, karena kan benar-benar berubah ya musimnya. 4 musim tuh kayak bikin apa ya, body clock berubah, terus bikin kita komunikasi sama orang juga jadi kayak jujur pribadi nih jadi membatasi ya gitu, karena ketika di Indonesia misalkan kayak udah malam gitu kan, kitanya baru bangun gitu kan pagi gitu. Terus misalkan kebalikannya, kita udah istirahat, keluarga di Indonesia baru on gitu kan. Jadi kayak nggak nyambung gitu, secara time zone nggak nyambung, secara updatean kayak misalkan berita pandemi ya waktu itu gitu. Nggak nyambung gitu, karena sekarang fokusnya udah di Warsaw kan gitu. Pada saat itu udah di Warsaw dan Poland. Jadi akhirnya komunikasi kita ya waktu itu cukup terbatas ya gitu. Even suami juga kan pas datang ke sini tuh masih WFH. Kebenaran kalau dia tuh kantornya emang bolehin WFH, ada juga ke kantor. Tapi waktu itu masih memang kayak yang 50, mirip kayak di Indonesia lah. Cuman memang agak lebih kemajuan dibanding di Indonesia. Pas di Indonesia kan kayak masih WFH gitu kan, lebih banyak. Di sini tuh udah sebagian udah ke kantor gitu. Tapi memang ada waktu itu saat dimana pemerintah tuh kayak lockdown lagi. Jadi even anak TK juga nggak dibolehin masuk. Karena waktu itu lagi spike banget, lagi tinggi banget sih kasusnya. Ada kali 2 minggu itu kantor juga diliburin. Bukan diliburin ya, kerja di rumah. Anak-anak TK pun disuruh di rumah online gitu. Tapi hanya 2 minggu. Jadi anakku tuh yang tadinya udah happy-happy nih sekolah, udah mulai adapt nih 2 mingguan, 3 mingguan. Online lagi suruh. Kayak, oh my god, udah seneng nih berkomunikasi tatap muka gitu kan, tiba-tiba harus online. Terus dia sampai nanya gitu, kenapa kita kembali lagi kayak di Indonesia gitu? Ya gimana gitu, emang belum selesai gitu. Jadi sempat terputus lah istilahnya sama dunia luar lagi tuh pas udah di sini. Emang di sana? Tapi habis itu, sorry motong. Kasusnya paling banyak kan orang tua kan, dan yang punya penyakit penyerta kan, kalau di Eropa. Ya, lebih banyaknya tuh yang apa namanya, yang udah usia sama ya. Dan di sini juga banyak yang nggak vaksin ya. Jadinya ya apa ya, berusaha kebal aja sama virus ya, dengan ya
antibodinya Anti-vax is sendiri real, dengan man. makanan gitu. That's real. Iya, benar-benar. Yang tadinya cuman kayak kita lihat, oh mungkin kayak cuma di berita doang kali ya. Oh enggak, Enggak, di sini ada. beneran kerasa. Iya. Jadi kayak ya itulah maksudnya kayak beda sih ketika kita udah bisa mulai keluar rumah gitu ya, maksudnya pemerintah udah mulai udah nih udah boleh kembali lagi beraktivitas, tapi misalkan angkutan umum cuman kayak boleh 50% gitu kan, pokoknya jangan terlalu yang rapat banget tapi masih pakai masker gitu. Nah itu udah mulai tuh, udah kayak tanda-tanda kehidupan udah mulai kelihatan tuh pas di tahun pertama tapi udah mau akhir ya. Itu udah mulai terlihat hidup gitu, meskipun memang masih ada gitu, tapi di sini cenderung yang karena aku juga nggak baca berita, nggak nonton berita ya, jadi ya sudah gitu, maksudnya kayak cuman nggak mau bikin stres juga, jadi akhirnya ya sudah. Komunikasi saat itu sama teman-teman masih di Indonesia ya, karena di sini aku belum punya teman waktu itu, jadi setahun pertama tuh ya udah kenalan sama teman kantor suami gitu. itu pun timnya dia gitu kan, tapi abis itu kayak what should I do nih gitu, maksudnya kayak sebagai extrovert tuh nggak bisa tidak berkomunikasi gitu, karena akhirnya tahun 2022 itulah lupa dari mana sih to be precise, akhirnya aku join lah si HR ini, komunitas honorary reporter ini. Jadi ini dikit dong ke pendengar. Iya, itu HR, jadi bukan human resources. Bukan human resources ya, itu kerjanya suamiku. Tapi ini tuh honorary reporter apa ya, kalau bahasa Indonesia wartawan kehormatan kali ya. Dari Korea.net, dari Korea untuk promosiin budaya Korea ke seluruh penjuru dunia gitu. Jadi kenapa sih ngapain sih orang Indonesia promosi budaya Korea gitu kan? Karena ada gitu orang temanku yang tanya gitu, lu ngapain sih gitu? Iya karena setelah Indonesia aku cintanya Korea. Iya gimana? Gimana dong gitu. Dan ini sih lebih ke kayak tadi ya, satu aku di sini nggak kerja, anak udah mulai sekolah tuh, udah mulai settle kan. Terus suami juga jelas lah dia udah mulai kebiasa terus kerja di sini, ketemu temennya gitu kan, ketemu timnya. Nah sedangkan aku what should I do nih gitu kan, terus perlu nih gitu kan, ada sesuatu yang bikin aku juga bersemangat gitu kan. Nah, terus salah satunya ikut si wartawan kehormatan ini gitu, tahun 2022 itu aku tahun pertama. Kayak itu kayak kemana aja ya dari kemarin gitu, kenapa baru tahu gitu kan. Mungkin kayak anyway lah gitu, mungkin emang ini kenapa baru sekarang tuh kayak ngepas aja juga sih, karena pas di Jakarta juga kerja udah nggak sempet ya mikirin. Betul, udah fully kerjaan, ngurusin anak, meskipun anak di daycare tapi kan ya tetap ya nggak pakai neni, tetap kita yang ngurusin. Nah pas di sini karena ada cukup banyak waktu istilahnya, akhirnya join lah si komunitas HR ini salah satunya gitu. Dan setelah itu online kan, tapi karena worldwide tuh jadi senengnya itu ketemu temen kayak seluruh dunia, meskipun again belum pernah bertemu tatap muka langsung atau cuman Zoom doang, tapi kayak seneng gitu, nambah lagi tuh WA group global. Dibilang juga jadi nambah 1 join 1000. Exactly, jadi nambah lah ya kan. Nah si ini salah satu tempat sosialisasi aku tuh si HR ini gitu ya, si wartawan kehormatan ini. Bisa banyak dapat sih, banyak yang aku dapetin selain urusan Korea, Hallyu dan kawan-kawannya tuh, malah akhirnya aku bahasa Korea, les online lagi gitu, dan ketemu teman, ketemu Rijo, teman-temanku yang lain gitu. Bahkan ketemu beberapa teman yang di Eropa juga gitu akhirnya, dan sampai sekarang kita jadi kayak sahabat pena kali ya kalau zaman dulu gitu, karena belum pernah ketemu gitu ya. Tapi it's a good thing gitu ya, maksudnya meskipun kita hanya berkomunikasi lewat WAG, online gitu atau sosial media lainnya, tapi kita tetap bisa apa ya, maksudnya berhubungan baik gitu loh sama gitu. Dan memang apa ya, yang bikin seneng sih ya, maksudnya karena aku ada temen ngobrol yang ide gitu kan. Nah tapi permasalahannya nyari nih temen di Poland sendiri gitu, ada nggak sih nih yang suka juga sama Korea gitu kan, karena itu tadi bahasanya kan tantangan ya, bahasa Poland aku belum bisa lancar juga gitu, tapi yang Korea juga aku masih kayak ngulang kan jatuhnya, aku belajar lagi gitu. Jadi gimana nih caranya? Ya udah, English is the only way gitu ya untuk communicate sama mereka gitu. Dan
untungnya si HR ini kan jelas lah ya semuanya, most of them fasih lah ya berbahasa Iya, Inggris gitu iya. kan. Jadi kita gampang, komunikasinya gitu meskipun kita berbagai macam, Bangsa dan suku, bahasa. etnis, bangsa, bahasa gitu kan, kayak udahlah Inggris gitu kan, let's go gitu. Jadi ya itu, pas pandemi, tapi itu hitungannya masih pandemi ya berarti. Nah kalau pasca ini ya ini tetap berlanjut, online tetap berlanjut dan kebetulan nih tahun 2022 ya atau kalau nggak salah atau 2021 akhir tuh Mhm. kita punya dubes, akhirnya dubes baru dan Oh, oke, pemerintah datang juga juga. akhirnya dateng gitu kan dan akhirnya tapi yang kita kangenin adalah Heeh. kalau kalau apa namanya yang charge d'affaires tetap ada gitu, tapi yang kita kangenin adalah kayak kebayang nggak sih kalau WNI itu kan kayak lonely gitu kan, kayak pengen Iya, pengen juga loh ketemu sama sesama sesama WNI WNI, gitu ya, ya, Nah, heeh. tapi si pandemi inilah yang membuat kita tidak bisa even kita kayak lebaran tahun pertama kita di Iya, sini heeh. 2021, percaya nggak itu sholat aja tuh online, nggak ada Iya, tuh iya. sholat di masjid meskipun di sini ada masjid gitu memang meskipun nggak banyak tapi ya Heeh. itu karena lagi pandemi pemerintah juga restrict ya jadi Iya, ya udah halal bihalal online terus online, iya. sholat online gitu kan jadi belum ada tuh activity yang benar-benar oke nih semua WNI datang gitu nah akhirnya setelah keadaan membaik, lebih lebih cepet deh kayaknya, membaiknya Mhm, dibanding di Indonesia. Soalnya iya. di situ kita kayak udah langsung ada event apa gitu, 2022 tuh udah kayak banyak kita nah akhirnya lah di situ tuh 2021 akhir mau 2022 baru aku punya temen, beneran nih ya, temen beneran Mhm, nih heeh. yang WNI yang juga? bisa WNI. Heeh. Tapi most likely ya WNI sini yang, ibu-ibunya kayak aku ya rata-rata nikah sama orang sini ya. Oh, Jadi iya, iya, iya. ketika tahu kayak, "Ah, kamu suaminya orang Indonesia?" tuh kayak, "Oh wow, jarang sekali," gitu, kecuali kamu Iya, mahasiswa gitu iya, kan, kayak iya. S3 ya, kan bawa keluarga gitu. Ini tuh kayak, pasangan WNI, suaminya kerja di sini, Mhm. istrinya nggak kerja apa-apa, Iya, tapi lama gitu, bakalan kayak kind of permanen gitu di sini. Jadi kayak, "Oh kok bisa?" Gitu kan, ya bisa-bisa aja gitu. iya. Jadi akhirnya ya udahlah ada mulai perbaikan mutu kehidupan dan ini ya, bersosialisasi di tahun kedua berarti ya di 2000 Mhm. sekitaran akhir 22. dua ya enggak, 2000 akhir 2021 ke tahun 2022 Mhm, gitu. Karena itu mhm, udah mulai aku juga udah mulai sering keluar, rumah kan gitu mhm. meskipun, mmm, masih maskeran atau apa tapi much better lah, maksudnya waktu di Indonesia tuh sama sekali aku belanja aja tuh enggak gitu, aku tuh belanjanya online gitu. Lah di Iya, sini, ya aku harus keluar, aku harus ke pasar, aku harus ke supermarket gitu. Jadi mau nggak mau ya harus ketemu orang. iya, iya. Meskipun masih parno ya, waktu itu dikit-dikit sanitizer, dikit-dikit sanitizer. Tapi ya, dengan kayak gitu, dengan aku kayak cuman keluar sebentar belanja aja tuh bisa ngomong cuman ya terbata-bata Polish pun happy gitu. Iya, Akhirnya iya, nih ya, apa, bisa sosialisasi lagi sama orang gitu ya, maksudnya iya, yang bener-bener kayak nggak ngelihat layar tuh, akhirnya baru bisa di sini, iya. Di sana nggak ada gitu. Gomart ya? Agak heran nggak sih di Europe nggak ada online Ada sih gitu-gitu? sebenarnya, ada online, tapi kayak kayak apa ya, kayak mendingan ke pasar sendiri deh, mendingan gitu, lebih puas gitu, lebih happy. Ya mungkin kalau ada beberapa temenku yang kayak anaknya misalkan, 3, terus kan di sini tadi aku bilang nggak pernah ada nanny ya di sini, Mhm. kecuali yang kayak bantu-bantu beres, tapi kan beda ya kalau di Indonesia Iya, kan iya. kayak bisa segala rupa gitu kan. Ya udah dia beli, delivery gitu, cuman common-nya orang-orang tuh pada saat spring tuh aku baru ngeliat, terus akhirnya, Iya. "Ih seru ya gitu ke pasar," Mhm, gitu kan, terus kayak mhm. beragam usia, even kayak sampai anak-anak Iya, juga selalu diajak kan, kayak ke iya, pasar, sampai iya. nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi, ya udah bener-bener yang hidup tuh 2022 sih ya, maksudnya yang kayak semua socializing Sunday sama market others tuh ada? enggak. Jadi, Saturday market? Sunday market ada, Nah, tapi kebetulan di dekat, tempat tinggalku ini ada pasar, kayak ada pasar mhm, basahnya, ada pasar heeh. yang kayak kalau di BSD tuh kayak Pasmod lah ya, Ya, pasar oke, modern gitu. oke. Heeh, Gua yang ngerti pasar tapi referensi lu. bersih gitu ya, heeh. Pasar namun bersih tapi tidak semahal supermarket gitu Iya, kan. iya, iya. Itu ada gitu di dekat. Jadi dan aku
setiap spring summer itu tuh harus wajib belanja ke situ karena ya kapan lagi ya kan menikmati matahari gitu. Kalau winter baru deh oke, let's go supermarket all the way. Perusan Jadi kita ya, tuh. ya. Tapi ya much better sih. Aku nggak tahu ya, maksudnya I'm not trying to compare sama Indonesia kayak gimana karena aku juga maksudnya merhatiin tuh hanya di berita aja, nggak tahu real life-nya waktu itu di Indonesia kayak gimana gitu. Tapi di sini aku bandingin saat aku di Indonesia, ini hanya keluargaku ya, perbandingan ketika aku di sana sama di sini tuh pandemi somehow di sini meskipun pandemi itu waktu itu a bit better lah ya, maksudnya agak masih bisa bernafas sedikit lega gitu dibanding waktu di Indonesia. Dan ketakutannya juga kayaknya agak lower karena di sini full WAG info, forwardan message, betul. Yang gitu-gitu. Si barrier bahasa tadi mungkin jadi agak plus ya karena kita nggak terlalu ngerti, harus translate. Usaha gitu loh, harus ada translate dulu gitu baru paham beritanya ini gimana. Jadi mungkin itu yang bikin kita less takut juga ya. Jadi akhirnya kita ya udahlah, emang butuh sosialisasi gitu, mau nggak mau ya sudah gitu. Iya. Nah, Fenty kan banyak banget tuh berkomunikasi, sosialisasinya online. Menurut kamu, 2 hal aja yang paling penting harus ada waktu komunikasi online tuh apa? Prinsipku sebetulnya kurang lebih sama ya kalau sama offline pun gitu. Tapi kalau online nih kayak be kind sama respect sih sama siapapun. Jadi meskipun kayak faceless communication online tuh, tapi nggak tahu ya, buat gue prinsipnya tetap sama sih, maksudnya tetap ya be kind gitu karena kita kayak nggak tahu kan orang yang komunikasi sama kita itu kayak gimana gitu, maksudnya in real life, apalagi kayak di WAG yang berbagai macam latar belakang orang gitu ya, ada di satu tempat karena kita misalkan ada satu kesamaan ya, misalkan kayak tadi gue pernah kuliah di satu jurusan, terus atau misalnya teman-teman SD, mungkin teman SMP, SMA gitu, dan by the time kan orang-orang juga maksudnya evolve ya, maksudnya mungkin dulu kita kenal kayak si ini tuh dulu anaknya baik loh, atau misalnya nyebelin banget sih, tapi kayak sekarang bertambahnya umur juga kayak kelihatan gitu loh, maksudnya orang tuh meskipun hanya tulisan kayak kerasa gitu loh, maksudnya kalau dia tulus, dia baik gitu, maksudnya dalam artian kayak ya baik tuh bukan yang kayak oke, gitu harus dimanis-manisin atau persona yang gimana ya, maksudnya supaya mungkin for some gitu kadang aku pribadi juga kayak kayak bikin persona gitu, tapi bukan persona yang gimana ya, maksudnya bukan yang fake dan kayak ini tahu nih Rijo nih punya link misalkan untuk Korea-Koreaan gitu, terus kayak gue deketin dia deh gitu, maksudnya kayak kerasa gitu loh, maksudnya kalau orang baik tulus untuk komunikasi ya gitu, maksudnya kayak meskipun nggak ngeliat nih, Rijo nggak ngeliat mukaku ya, nggak ngeliat ekspresiku saat nulis gitu, tapi kerasa gitu loh, maksudnya ketika kita komunikasi tuh kayak she's kind gitu, maksudnya you are kind gitu, dan bukan yang tadinya misalkan dan niatnya juga sih mungkin ya lebih ke dari awalannya kayak niatnya mau apa sih komunikasi sama orang, khususnya online communication tuh mau gimana sih, mau apa sih gitu kan. Misalnya kayak tadi aku join di salah satu grup misalnya saya HR ya, karena yang recently ya, yang paling recent sama aku tuh si wartawan kehormatan ini atau honorary reporter ini. Jadi kayak oke, ini aku bisa belajar misalkan bahasa Korea nih lebih lanjut sama Rijo gitu. Terus misalkan bikin artikel yang menarik banget sama si A, sama si B, sama si C gitu. Tapi bukan yang kalau orang anak-anak sekarang nggak tahu tuh masih suka nyebut friends for benefit nggak sih, maksudnya? Masih dong. Sejenis masih ya. Tapi udah menjurus ke yang lain sih, tapi ya we know what you mean. I mean ya sejenis itu lah ya gitu. Tapi maksudnya kalau pribadi gitu, maksudku apalagi di satu komunitas baru atau komunitas di sini deh, kan aku punya komunitas WNI juga ya di sini. Kan kita nggak tahu nih, pernah ketemu gitu misalnya di satu acara gitu, ternyata si ini orangnya kayak gini gitu. Jadi kayak kadang aku juga kayak suka observe gitu, maksudnya kayak dia kalau di online tuh kayak gini loh.
tapi aslinya tuh ternyata kayak begitu gitu. Maksudnya begitu tuh dalam artian in a good way ya gitu. Maksudnya oh beda ya ternyata gitu ketika dia komunikasi online sama asli gitu ketika kita ngomong tatap muka sama dia gitu. Tapi ada juga yang kayak ya udah di online misalkan apa ya kayak selalu to the point gitu, nggak pernah basa-basi, ya udah ketemu orangnya juga yang memang kayak gitu sama gitu. Jadi lebih ke apa ya, maksudnya kayak ya ada loh, maksudnya orang yang kita ajak ngomong di online pun itu tuh in real life tuh mereka ada gitu loh. Maksudnya Iya, jadi betul. Itu orang, itu ya nggak orang. sih? Itu orang gitu. Bukan Maksudnya avatar. meskipun kita exactly. Meskipun oke lah dia avatarnya cuman pakai misalkan gambar kartun atau misalkan Pakai tanda aku itu gambar loh. biasa. Ya kan, atau Tanda aku baca itu. atau misalnya aku bias Korea gitu kan. Tapi maksudnya orang loh itu yang diajakin ngomong di sana tuh orang, di ujung situ tuh orang gitu maksudnya. Jadi kenapa selalu be kind tuh ya nggak cuman yang kayak orang kan kayak be kind gitu in real life gitu, tapi di online juga perlu loh gitu, karena sekarang kan kayak ya itu komunikasi online kan lebih banyak ya sekarang kayaknya. Kita komunikasi di dunia maya kayaknya lebih banyak nggak sih dibanding real life somehow gitu kan. Maksudnya apalagi kalau jarak nih ya kayak kita pasti kan kita lebih banyak gitu kan online gitu. Jadi ya yang baik aja gitu sekiranya misalkan kita nggak punya sesuatu yang baik untuk disampaikan atau misalnya mau ngomenin sesuatu deh di grup kan tang ting tung tuh ya banyak ide, banyak celetukan atau apa. Kadang kan kayak jari ini sangat ingin ya kan, sangat ingin mengomentari semua hal gitu. Tapi dipikir-pikir kayak penting nggak sih gitu, maksudnya kalau misalnya nulis kayak gini tuh satu manfaatnya tuh apa gitu, maksudnya oke lah mungkin kayak akhirnya ngeluarin sesuatu aja nih misalnya unek-unek ikutan kesel misalkan atau ikutan happy. Tapi kedua setelah dipikir-pikir tuh kayak nih kalau gue nulis kayak gini akan ada yang tersakiti nggak ya, akan ada yang tersinggung nggak ya gitu, karena again hanya tulisan. Terus apalagi kalau misalkan orang nulisnya nggak pakai tanda baca atau tanda bacanya salah gitu kan, salah jadi misinterpretasi gitu kan. Jadi maksudnya baik ya belum tentu yang nerimanya juga baik gitu loh. Iya, kan? kayak anekdot ini loh, saya mau makan nenek, saya mau makan koma nenek, saya mau makan nenek titik. Atau iya saya mau makan nenek saya atau saya mau makan ya nek gitu ya kan gitu. Maksudnya kayak penting gitu ya, maksudnya kayak selain tadi ya selain ya mungkin kayak baik sama respect yang aku bilang tadi, lebih ke apa sih bilangnya mungkin etiket kali ya, maksudnya kayak etika komunikasi kalau online gitu. Tapi buatku sih itu ya maksudnya nggak cuman baik in real life tapi ya di online juga, karena orang yang kita ajak ngobrol tadi sekali lagi itu adalah orang juga gitu. Jadi ya satu itu. Nah tadi yang respect kayak misalkan kayak di keluarga lah ya, maksudnya kalau keluarga kan jelas ya banyak yang lebih usianya juga lebih senior lah ya gitu. Jadi ya kalaupun kayak nggak setuju gitu, kadang dulu masih yang aku umur ya mungkin teens, 20s gitu, kayak setiap kali ada apa tuh kayak nyolot nih, pengen gue solotin balik gitu kan istilahnya. Kalau ada yang kayak menyinggung gitu kan kayak langsung gitu kan gas gitu. Tapi sekarang tuh kayak satu nih kalau misalkan nulis ini orang tua nih ya, mau gimana pun orang tua gitu, misalkan tante, om, tante, kakak sepupu apa segala macam kan pasti di atas kita nih ya. Sebelum nulis tuh kayak mikir lagi nih 2 kali, satu tadi ada manfaatnya nggak nih nulis gitu, terus kayak bakalan nyakitin orang nggak gitu, atau nyinggung lah ya, minimal menyinggung gitu bukan menyakitin. Ketiga terus ya tadi nih orang tua nih gitu, meskipun nih nggak kita melihat muka, tetep nih ya ini tuh yang di sana yang menerima pesan tuh orang tua kita gitu, maksudnya mau kakak kita atau misalkan tante kita, om kita gitu. Jadi tetap ya, maksudnya kadang aku suka apa ya, tetap nyari tahu gitu lawan bicara atau di grup tuh kayak mungkin demografinya kali ya nih, misalnya oh mahasiswa gitu. Oh berarti kan mahasiswa umur sekian, misalnya S1 atau S2, tapi kan S2, S3 kan kayak kalau di sini umurnya mungkin nggak beda jauh ya sama aku gitu, 30s gitu. Tapi tetap gitu loh, maksudnya buat aku tuh kayak respect tuh penting meskipun kayak di digital atau di dunia maya kayak gini, karena ya itu kayak dengan kita kayak tahu, kalau aku pribadi ya kayak dengan kita tahu misalkan oh si ini usianya segini,
ya udah gitu. Jadi aku ya bukan berarti kalau di bawahku atau seumuran juga jadi nggak respect, enggak gitu, tapi Iya. lebih aware aja gitu sama Mm-mm. sama apa namanya, anggota di komunitas online misalnya, atau di WAG atau di Tele, di apapun platformnya ya gitu. Jadi Mm-mm. setelah tadi menurutku BKN itu ya itu respect gitu orang-orang yang ada di situ. Let's say misalkan ada yang mengutarakan pendapat gitu, terus kita nggak sama nih ya. Orang Iya. pasti nggak sama lah ya pendapatnya. Iya. Maksudnya pun kalau kita sama nih ya, kita setuju akan sesuatu gitu, tapi pasti cara pikir kita juga beda gitu, kenapa kita setuju kan gitu. Iya. Jadi kalau misalkan memang ya tadi balik lagi, kalau ada yang manfaat nih buat orang, kita ngomentarin si celetukan itu misalkan fine gitu. Tapi kalau misalkan kira-kira nggak ada manfaatnya terus tapi malah jadi Debat kusir. bikin apa ya, jadi Rusuh. bikin apa ya, rusuh gitu, kayak buang-buang energi nggak sih gitu. Jadi Iya. sebisa mungkin sih ya, mungkin sekarang I'm not perfect either gitu. Maksudnya kadang juga suka kepancing ya. Maksudnya kalau ada yang kayak ini ngeselin banget sih gitu. Jujur ya ada lah ya, it Iya, happens iya, gitu. iya. Tapi akhirnya tuh makin mikir gitu. Maksudnya semakin kesini tuh kayak ini perlu nggak sih gue ladenin gitu, perlu nggak sih dijawabin gitu kan. Pun Itu akhirnya kalau kayak pengen jawab banget nih ya, Iya, kan iya. gatel ya, Iya, pengen iya. jawab gitu. Iya. Itu tuh kadang kayak aku tuh kayak draft, tau nggak? Di draft dulu. Ini Heeh. bener nggak ya kata-katanya, terus titik komanya. Ntar nih kalau misalkan ini dikirim ke aku yang menerima, aku bakalan marah nggak ya? Gitu. Jadi kayak ya udah berulang-ulang gitu. Aku sampai akhirnya sering kali itu tuh aku akhirnya nggak komen gitu, karena ya itu takut ya. Maksudnya takut tuh bukan takut ngomong atau apa, tapi ya daripada menyakiti, menyinggung, terus kita malah jadi panjang urusannya, harus panjang kali lebar ngejelasin padahal maksudnya apa. Jadi kayak ya udah deh nggak usah gitu. Jadi akhirnya ya itu balik lagi secukupnya aja lah ya. Kalau apalagi kita nggak tahu orang-orang yang ada di suatu grup tuh, karena kayak misalkan di komunitas kita di sini ya di Poland gitu, yang WNI Poland kan banyak banget nih, mahasiswa ada, terus kayak PMI yang pegawai migran ada, orang kedutaan pun ada di grup itu gitu, beberapa staffnya, terus yang senior yang udah pernah yang senior tinggal di Poland more than 10 years ada gitu. Jadi beragam gitu loh si demografi penduduk WAG ku ini gitu kan. Jadi jadi iya, penduduk kan, ya kan? Ini penduduk nih. Iya. Penduduk kalau ketemu kan gitu. Nah, tapi itu jadinya seneng kalau misalkan ketemu sama yang kayak oh ternyata ini nih si orang ini yang suka di grup ngasih info kerjaan misalkan, atau yang kayak oh ada Just Tip Indonesia Poland gitu, atau Ya, penting vice tuh. versa gitu kan, penting ya kan. Nah, kayak gitu-gitu kan aku biasanya kayak langsung chat personal nih ya. Terus later on kalau misalkan kayak ya kan kerasa ya orang yang kayak dia baik gitu, terus mau berteman tuh kayak jadi lanjut gitu loh. Maksudnya oh ternyata punya kesamaan gitu. Terus akhirnya ya udah nanti meet up, ngopi lah, atau misal kayak cuma sekedar piknik atau apa, tapi jadi kebawa gitu loh. Jadi ke kehidupan nyatanya tuh oh emang nih orang nulis di online seperti ini, di kenyataannya juga kayak gini gitu. Maksudnya ada kan orang yang kayak tadi aku bilang gitu sebelumnya. Ya kan, misalkan di online ya udah personanya nih aku misalkan apa ya gitu, kayak kucing. Ya sangat kucing lah ya, sangat ketemu kucing, sangat harimau. meong. Sangat meong kan, aku sangat kyowo gitu kan. Terus pas ketemu di harimau gitu ternyata Pepsi gitu kan. Iya memang gitu kan. Jadi tapi again tergantung ya, kalau itu kan maksudnya aku juga kadang bikin persona tapi bukan persona yang fake dari aku personally, maksudnya personality aku kayak dibikin-bikin nih, misalkan aku tadi mau jadi miau aja deh gitu padahal mah aslinya tiger gitu kan. Ya enggak sih, bukan, lebih ke persona yang kayak persona tuh kalau buatku di dunia maya tuh lebih ke kita kalau ngomong sama satu dan lain orang tuh misalnya sama si A bisa nih aku cowawaan gitu misalkan, karena udah tahu nih udah pernah ketemu ya udah bebas aja gitu ngomongnya gitu kan, misal sama sahabatku ya, karena cara ya menempatkan diri lah ya,
ngomong Mungkin iya sama ya cara siapa, betul betul. gimana, sama siapa bisa beda lagi. Bukan karena Ya, lu orang yang beda, tapi emang caranya bukan. harus Tapi beda kan sama orang yang beda. ya mungkin cara kali ya, bukan persona kali ya. Kalau persona kan Ya, kesannya kayak ya membuat sesuatu yang kayak bukan dirinya menjadi ya. yang lain gitu. Ya mungkin lebih ke tadi kali ya, menempatkan diri lah ya. Oh ya itu poin yang penting tuh. Sangat penting Kalau dimanapun sih ya itu ya. tolong yang denger underline. Dimanapun gitu. Sama poinnya Feby Mohon maaf tadi, ya. orang sama-sama orang yang dilihat di tulisan sama yang di sana yang lagi ngetik itu yang kita nggak lihat itu sama-sama orang ya. Jadi Benar-benar. he or she deserves as much as respect and kindness from us. Exactly, iya. Karena we never know loh, maksudnya kayak tulisan kita tuh apakah Iya. kayak membuat, misalkan aku teks Rijo gitu ya, Mm. kayak apakah tulisanku membuat kamu senang atau kayak ini si Fatty rese banget deh. Gue kan nggak minta judging atau apapun, cuman pengen didengar misal gitu kan. Ya, Padahal ya, aku ya, maksudnya baik loh, kayak ya, Rijo ya. aku cheering you up loh gitu. Tapi kayak kok kenapa nerimanya ternyata bisa. Mm-mm. Ya pasti tanda serunya banyak banget gitu, kayak marah apa Iya. gimana gitu. Mm-mm. Kan ngaruh ya kadang gitu. Mm-mm. Cuman kalau sama temen nih yang udah kayak ngerti gitu, aku kayak nulis banyak gitu, panjang gitu atau tanda Iya, iya, serunya iya, banyak. iya, Tapi iya. dia tahu gitu, karena misalkan kita udah saling tahu in real life tuh, ini si Fatty ini ekstrovert banget nih dan bener-bener kalau misalkan ada sesuatu tuh ekspresif gitu. Jadi ya udah ketika aku nulis tuh ya misalkan A-nya banyak gitu kan, Iya, Kia atau iya, apa tuh kayak iya. dia udah Ngerti tahu emak gitu, lu gitu. bukan yang kayak lebay banget sih gitu atau apa, Heeh. enggak gitu, karena dia tahu gitu. Cuman ya again ya berhati-hati ya kalau sama orang yang kita nggak pernah ketemu sama sekali. Kayak itu tadi sih ya, yang ya be kind lah ya. Kindness is very important. Kayaknya this day apalagi ya, yang kayak jempol bisa sangat Jempolmu mudahnya. harimaumu katanya. Iya, jempolmu harimaumu. Kalau sekarang bukan mulutmu ya, lebih ke Iya. jempol. Kayak jempolmu harimaumu, betul. Untung gue hidup di Gitu zaman sih. belum ada WAG sih, karena kalau enggak ya emang rusuh juga kali zaman gue saling gatel untuk membalesi, untuk apa tuh namanya? Kebayang sih kayaknya. Ladenin. Iya, segala macam nggak sih dijawabin gitu, diladenin Iya. gitu. Ada apa datang langsung diladenin. Iya. Kalau sekarang mungkin itu ya kayak komunikasi udah, maksudnya kayak banyak apa ya, ilmu-ilmu di luar sana yang kayak ya udah, maksudnya lebih belajar fokus juga sama yang ya penting nggak penting ya, bukan, mohon maaf nih ya, ada juga maksudnya kan nggak semuanya WAG penting gitu ya. Kalau misalkan bisa dientar-entar gitu ya udah, bukan prioritas kita sih sebenarnya ya, bukan, lebih ke prioritas kali ya, bukan penting nggak penting gimana nya. Gue pernah nanya sama Dia suami gue nih, karena dia kan join banyak WAG kan, tapi semuanya di archive. Iya. Terus gue bilang, jadi lu ngapain di situ? Segala macam, SD, SMP, Kayaknya SMA, kita OSIS, sama apa. deh. Dia jawabnya gini loh, kali aja ntar butuh. Ya tapi kapan kalinya? Gue bilang, sampai di archive ratusan ngapain? Kalau gue malah lebih ke guanya kali ya, yang Apa? lebih aktif, maksudnya kayak ya udah deh gitu, karena dia juga fokus kerja kan gitu. Jadi yang urusan sosialisasi istilahnya menteri luar negerinya tuh kalau di keluarga gue dia mendagrinya lah ya gitu. Jadi kayak urusan apa ya, kayak event WNI di KBRI apa segala macam, pokoknya semua infonya gue gitu kan. Ada apa, info sekolah apa segala macam nih gitu kan gitu. Jadi ya karena memang satu tadi yang aku bilang, memang aku energinya kan dari situ ya, kayak ketemu orang, ngobrol sama orang gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Cuman itu some point kalau misalkan kayak di WAG atau ya ini ya platform ya, mau sosial media termasuk kayak IG apa Twitter gitu-gitu, kalau udah overwhelmed tuh kadang kayak ya udahlah tuh gue tinggalin aja dulu gitu. Masa kayak capek gitu kan, kayak pengen jeda dulu gitu, karena draining banyak banget. Apalagi WAG tadi itu atau tele, sorry motong. Soalnya kita berdua suka ngobrol sih, jadi kayaknya. Iya ya, jadi kayaknya terus aja deh kita. Terus gimana? Kayak WAG tele gitu kan, yang ngomong tuh banyak ya, terus kayak kejar-kejaran. Kadang kan kita nggak tahu ujung pangkalnya mana, tengahnya mana, tiba-tiba sumbu gitu kan. Iya benar. Kalau beneran mau ngerti itu harus scroll ke atas, and it takes time, takes energy.
Capek. effort banget ya. Iya. Iya. Tapi kalau kita kayak real time ya, ketika message-nya itu terus-terusan datang juga capek nggak sih? Kalau gue capek ya, maksudnya ya nggak sih, kayak merhatiin terus nunggu orang kayak, kan gue ada kerjaan lain ya, maksudnya ya mohon maaf ya, maksudnya ibu rumah tangga juga urusan domestik banyak. Banyak, nggak berhenti dari bangun sampai tidur. Gitu. Tapi kayak kalau ditinggal penuh nggak sih? Kayak tiba-tiba ya tadi yang Rijo bilang tuh kayak harus scroll ke atas, aduh manjat, aduh terus kayak ini penting gak sih gitu, ini ada apa sih sebenarnya gitu, jadi kayak kita maksudnya same thing gitu happen di semua grup yang kumpulnya tuh akhirnya kayak gitu jadinya kayak capek juga ya gitu. Gue yang kejadian kemarin, karena kan kejadiannya agak berturut-turut ya berapa waktu ini kan, itu sampai ngebayangin loh, misalnya gue lagi duduk nih sama orang-orang itu. Terus gue ngeliat semua orang berebut ngomong, gue jadi bingung siapa yang gue lihat, siapa yang gue dengerin, terus siapa yang gue interaksi. Akhirnya semua jadi kayak ngomong sendiri, terus berharap dimaklumi. Ya nggak gitu juga kali. Iya benar. Kayak, nah mungkin itu ya masuknya tadi si netiquette juga. Mungkin kalau ngetik ada kayak jeda waktu. Kalau ngomong kan kayak misalkan kita online meeting gitu ya, banyakan gitu, Zoom banyakan. Kayak semuanya pengen ngomong lah, siapa yang mau ngedengerin gitu kan? Bener. Semua ngomong gitu kan. Ya udah kasih jeda dulu. Nah, sama kadang di grup juga kan terjadi ya kayak gitu, kayak terus-terusan, tapi kayak nggak ada gitu yang kayak oke satu-satu nih apa sih sebenarnya gitu kan. Ini kayak saling numpuk dan budet aja gitu masalahnya di situ. Sampai akhirnya tuh kalau gue baca, gue nggak tahu ini masalahnya apa sih sebenarnya. Bener, udah melebar meninggi memanjang udah kemana-mana. Betul, jadi kayak ya itulah maksudnya butuh kayak apa ya? I'm just wondering nih. Kalau kita WA grup sama bos di kantor kan jelas ya, dia ngomong duluan lah, kita nanggepin sesuai kita jawab, kita ngelakuin atau enggak gitu kan, atau kita lempar ke orang lain. Nah, menurut lu perlu nggak sih figur kayak gitu? Bukan kayak bos lah, tapi seseorang yang didengarkan, disegani gitu di grup itu sehingga lebih kondusif gitu untuk orang berinteraksi, karena nggak semuanya kayak kenceng-kencengan ngegas gitu loh. Iya. Menurut perlu sih ya, maksudnya kayak bukan apa ya, maksudnya bukan yang kayak macam polisi yang kayak oke lu salah lo benar, enggak gitu, lebih ke kayak ngarahin ya, ngarahin pembicaraan, ngelurusin dan ngebalikin lagi tujuannya tuh dibikin grup itu tuh apa gitu kan. Misalkan nih nih di grup WNI ku di sini kebetulan kan memang ada koordinatornya gitu. Oke, ini semua WNI ya, nggak ada terkecuali. Maksudnya kayak yang tadi ku bilang, mahasiswa ada di situ. Mahasiswa kan biasanya punya grup sendiri kan, kayak PPI kan. Tapi kan kayak di situ tuh di grup yang ini lebih luas, lebih lebar karena segala macam topik kehidupan istilahnya ya ada gitu di situ. Maksudnya tadi veteran lah, PMI, ibu rumah tangga misalnya kayak aku, terus pekerja kantoran kayak suamiku, atau mahasiswa S3, atau siapapun yang ada di di Poland ya, bukan di Warsaw doang, di Poland tuh Poland. bisa masuk. Semuanya, kirain Warsaw doang. Berapa ratus tuh anggotanya? Ada nggak ratusan? Berapa ya? Ada dong. Aslinya ratusan juga ternyata. Aku pikir kayak orang Indonesia di sini sedikit kali. Oh wow, ternyata banyak pas ada acara di BRI. Ya itu, jadi kayak 100-an. Background macam-macam. Akhirnya ada nih satu. Jadi emang dari awal kayak orangnya juga cukup strict ya, dalam artian kayak bukan yang galak kayak oke kamu kalau nggak ini keluar gitu, enggak. Tapi kalau misal kayak masih dikasih yang inilah kayak reminder pertama dulu, kalau misalkan nih orangnya kayak suka ramai terus ya di grup gitu, biasanya ntar diingetin nih either di grup atau personal. Jadi kayak diingetin aja secara general, oh kalau ini tuh grup misalkan untuk tukar informasi ya gitu. Terus any related WNI staff lah ya maksudnya, atau ada problem apapun bisa
ditanyain di sini gitu, tapi bukan untuk yang debat kusir lah ya. Pilpres sudah menjelang, belum panas tuh. Biasanya kan luar negeri Belum lebih. nih, aduh jangan dong. Jangan ya. Aku loh menghindari loh ini grup-grup ini. To be honest. Kalau di sini sih menjelang pemilu kan memang kemarin kita lagi ada pendataan kan. Yeah. Tapi ya itu karena kita kayak trying to build healthy environment juga kali ya di sini meskipun hanya di grup WAG gitu, tapi tapi kalau udah urusan yang kayak gitu ya udah politik segala macam, kalau diskusi like I said, kayak kalau diskusinya masih oke aja, masih yang santai dan nggak yang kebawa emosi kesana kemari, ya masih oke, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk pemilu ini sih kita kemarin cuman sejauh ini pendataan, terus kayak kalian mau pada nyoblos di mana gitu-gitu. Jadi masih standar, masih oke. Jadi belum yang memanas. Nggak tahu ya kalau di Indonesia, kayaknya kalau di grup tetangga kayaknya aku yang Indonesia nih udah mulai agak-agak gitu. Jadi makanya aku pikir kayak aku agak kurang, bukan gimana ya, maksudnya aku pemilu iya relate lah ya, orang kita WNI. Tapi kayaknya agak kurang relate sama kondisi di sana karena aku tidak berada di sana ya gitu. Cuman mantau aja. Nah kalau udah yang grup-grupnya terlalu panas kayak gitu-gitu ya akhirnya aku coba jadi observer aja gitu, karena kalaupun jam-in ya nggak tahu ya kondisi di sana kayak gimana. Jadi kayak nggak mau juga lah ya sotoy yang kayak di sini mah ini lah ya di sini nggak ribut, orang di sini istilahnya jauh ya. Istilahnya benar-benar cuman kayak sebagai pemilih tapi nggak bisa ngelihat situasi kondisi yang betul. Nyatanya kayak gimana gitu. Cuma diberitain media, dan media mana yang netral. Itu aja pertanyaannya. Pertanyaannya apakah ada? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Mohon maaf ya kepada media. Gue cuma ingat 2004 tuh pas gue di Jepang, itu pemilu SBY lawan Megawati. Dulu belum ada WAG ya, yang rame apa? Yahoo mailing list. Iya. Itu benar-benar zaman milis. Zaman milis, aduh itu benar-benar capek. Udah emailnya numpuk-numpuk, scrolling. Dulu aja masih ada tenaga yang ngeliat layar gede lah ya, itu komputer. Sekarang kita di HP dipaksa untuk ngikutin. Kayaknya udah goodbye, kita ke taman aja dah. Oke. Iya, beda ya sekarang, maksudnya komunikasi zaman dulu dan sekarang itu lebih banyak kali ya sekarang pilihan platform untuk komunikasi, benar gitu. Tapi ya sama sih menurutku ya, apalagi zaman sekarang yang menurutku lebih kencang tuh kayak kitanya juga nggak sih yang harus lebih milih gitu, kayak tadi lebih aware gitu. Kalau orang tuh sekarang lebih mudah kayak terpicu untuk komen, untuk nyeletukin sesuatu yang kayaknya sih kayak cuman celetukan doang gitu, tapi ya itu tadi buat orang yang nerimanya belum tentu sama gitu loh. Kayak kita maksudnya nyeletuk cuman bercanda, taunya orang di ujung sana yang baca tersinggung gitu. Jadi berhati-hatilah gitu kan. Betul. Itu aja sih ya kayaknya kalau aku. Karena banyak banget ya dipikir-pikir grupku, jadi kayak ya itu akhirnya aku jadi yang membatasi diri sendiri untuk berkomunikasi gitu. Maksudnya ya itu tadi, kalau misalkan ada yang memang kita ngerti banget ya bahasannya dan sekiranya bermanfaat, oke, aku akan nulis gitu, aku akan bahas, akan nanggepin gitu. Tapi kalau misalkan enggak dan cuman istilahnya ya hanya menyiram bensin ke api yang udah menyala, udah ngebakar rumah ya. Nggak usah lah ya, diem baik lo udah. Kalau aku ya bottom line-nya gak semua hal harus dikomentarin cuy. Exactly, yes. Dan ini juga nggak sih, kita juga hemat ini tahu, hemat energi. Emang listrik doang yang hemat energi. Walaupun kalau ibu-ibu katanya kan 10.000 kata per hari kan. Ya, lah. Tapi tetap loh. Tapi tulisan nggak terhitung ya, tetap harus ngomong ya. Tulisan tuh kurang ya kadang gitu ya. Ya itu dia, harus benar-benar kayak gitu.
titik koma tuh mungkin kayak, ih jadul banget sih, kolot banget. Tapi jujur kalau misalkan Mhm. tergantung tadi orang diajak bicara, itu penting sih si titik koma itu. Mungkin Iya kalau iya iya. sekarang gitu kayak kita nih sesama temen ya, yang udah Mhm. paham nih ya, kita ngerti, Mhm. ya udahlah ya, misalnya aku chat Rijo tuh udah kayak nggak pakai titik koma, udah ngerti Mhm. nih ya gitu. Mhm. Tapi ya kalau sama yang misalnya orang tua kayak tadi aku bilang yang udah Mhm. sepuh atau apa, bisa beda gitu nangkepnya. Jadi mendingan udah deh pakai yang Mhm. bener deh, berbahasa dan menulis yang baik gitu. Iya, atau Meskipun sama meskipun manajer hanya kita. chat gitu. Iya, atau Manajer sama di HR kan bukannya yang betul. kontak on daily basis juga, jadi Betul betul. segan lah gua kalau nggak titik koma, selamat pagi, Iya selamat iya apa. iya. Kalau kita kan udah Bener kayak bener. fat, Jo, Udahlah ya, udah gitu. Mane, hey, Heeh, annyeong gitu doang heeh, kan, iya, nggak pakai koma, nggak sama. pakai smile, nggak pakai apa, cuman nyong gitu kan, ya ya gitu kan, yes gitu kan. Tapi iya sih, maksudnya kayak di HR ini juga aku belajar banyak sih. Maksudnya kayak manajer, soalnya aku kan temenan juga ya sih sama Mhm, manajer kita di mhm, IG gitu. Tapi tahu gitu kalau itu tuh page-nya dia yang di IG itu bukan untuk kerjaan gitu. Jadi iya, aku sering gitu ngobrol sama dia, tapi hanya seputaran yang ada di situ aja gitu. Maksudnya aku nggak pernah ngomongin tentang HR, nanya gitu maksudnya, hanya page eh view. heeh, nanya page view. Nggak tahu ya kalau di English kayaknya nggak begitu ini deh kayaknya, Enggak, karena nggak ada banyak, kayaknya kalau nggak English rese. karena terlalu banyak ya. Maksudnya kayak ngobrol aku suka ngetek-ngetek juga kan gitu kalau misalnya Mhm, artikel rilis apa segala macam, tapi ya udah gitu. Terus kalau misalnya dia respon ya just saying thanks aja, cuman nggak yang kayak nanya kerjaan di mhm. situ gitu. Iya Karena iya aku iya. tahu page-nya dia di situ dia bilang kan emang kayak, ya kita teman tapi kayak bukan untuk kerjaan ya gitu. Mhm, Jadi ya mhm. ya itu respect aja gitu, maksudnya boundaries juga kali ya, maksudnya Mhm, mhm, selain betul. itu, meskipun kayak oke tahu dia manajer ya, tapi kalau di IG mah dia as personalnya dia gitu loh, bukan Iya iya. bukan as our manager gitu. Tetep gitu kalau misalkan gue ada pertanyaan seputar HR, by Mhm. email, Iya formal iya. formal email, bukan yang kayak nanya DM di DM IG, IG aduh. kan, ya bisa di-blok ke nanti. Iya, gue ketawa tuh pas tahu itu, serius lu? Masa nggak bisa ngeraba gitu Iya situasinya? Ini IG iya personal, jangan iya, ganggu di kayak harus, situ. nah itu harus harus bisa membaca juga kali ya, baca situasi penting kali ya kalau kayak di Heeh, online gini, maksudnya udah mah kita nggak lihat, mhm, terus main ngomong-ngomong aja tapi udah tampak nggak muka. membaca sikon gitu kan, nggak baca sikon gitu. Nih, Heeh gue heeh, bisa nggak nih jamin gitu, gue boleh nggak nih gitu. iya, Ya sebenarnya boleh nggak boleh ya bebas-bebas aja sih ya, kan hak kita ya. Cuman maksudnya itu mhm, tadi melihat dulu gitu sikonnya nih oke nggak kalau kita ngomong A, ngomong B gitu di kondisi yang kayak misalkan kayak mhm, tadi diskusi udah memanas gitu kan. mhm. Ya udah gitu sekiranya kalau Anda hanya menambahkan panas api bara api ya tidak perlu lah ya gitu. Iya, harus read the room babe. Ya, Walaupun di the room, tulisan very juga important. heeh, di tulisan juga kita bisa kok ngerasa itu ya. Kapan jump in, Bisa kapan bisa. diem aja, Kerasa kapan kok sebenarnya kalau nge-tag ya tadi orang. kalau misalkan bener, kalau misalkan kayak mau kitanya, m apa ya, menerima dengan Heeh kepala dingin, heeh. ya Lah nggak sih? masalahnya Maksudnya yang baca kan mhm, nggak tahu lagi bokek kah, apalagi lapar atau apa, itu nah kan ngaruh iya, juga ke mood pas baca. kayak aku mama-mama laper terus disenggol dikit ya kan, udah Heeh, kan. kelar hidup lo. Ya gitulah, jadi ya ya berhati-hatilah ya, kalau sekarang bukan mulutmu, kalau sekarang bener jempolmu, Mhm, harimaumu ya, semuamu jadi iya. Be mhm, kind, respectful, yang di sana juga orang, read the betul. room, apa gitu dia? Apa lagi tadi? Boundaries kali ya tadi ya, kayak Boundaries. misalkan kalau misalkan orangnya misalkan Rijo bilang, Mhm, gue nggak mau ya lo hubungin gue di DM untuk urusan A, B, C, lo di WA aja gitu." Ya udah gitu, maksudnya mhm, hargain gitu, maksudku nggak usah mencampur adukan. Kan kadang ya ada ya, ya tadi kayak iya, misalkan, temenku juga ada yang kayak gitu misalnya atau tadi manajerku, ya fine gitu maksudnya toh IG juga kita misalkan buat senang-senang gitu, maksudnya dia juga record personal, aku juga personal, jadi nggak pernah tuh kita kayak nyampur adukin di situ gitu. Karena misalkan
apapun yang berbau institusi ya formal gitu, kirim email, nggak usah yang di platform selain yang diinfokan gitu misalkan. Kalau untuk itu ya, yang komunitasku yang HR itu. Iya. Tapi kalau misalkan kayak yang lain ya misalkan kayak di tempatku juga WNI misalkan ada pertanyaan ke KBRI gitu misalkan terus formal gitu dan emang lebih baik disampaikan langsung ke yang bersangkutan, ya udah email gitu loh. Jangan ditaruh di grup yang isinya berbagai macam orang gitu yang belum tentu mereka juga kayak emang mereka baca Beda-beda dan peduli gitu penerimaannya. kan. Terus kayak kadang juga gitu, maksudnya gue ngerasa kayak orang kayak, "Kenapa sih dia nggak chat aja personal?" gitu maksudnya. Iya, Ngerti nggak? betul. Ngerti kan gitu. Kalau Heeh, grup tuh kan heeh. kadang kayak yang ditaruh di grup itu yang bisa sekiranya bermanfaat buat orang-orang yang ada di situ gitu ya. Kalau Heeh. misalkan kayak cuman buat 1 atau 2 orang doang, Chat kenapa nggak aja. chat personal aja gitu ya. Mohon maaf nih kalau aku ya. Atau yang kebiasaan nge-tag orangnya di grup, tapi sebenarnya mau ngomong personal, ngerti gak sih lu? Iya. Kenapa nggak langsung aja ya? Heeh, Punten gitu. heeh. Kayak gue tiba-tiba mention Fatty bla 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 bla. Orang mungkin juga Iya. heran, lu kan bisa Apa sih japri, cuy. ngechat ya. Ya kan tuh, kadang aku juga lupa gitu, aku suka kayak gitu juga gitu. Cuman ya saling lah ya, kita saling mengingatkan juga lah ya sesama Iya, teman gitu. iya. Tapi Kadang overall kayak kayak gitu lah. keseret juga sih, Pat. Bukan keseret ya. Kita kan dari gua kali ya, lu kan jauh lebih muda. Itu kan dari generasi Kita kolonial, bukannya sama ya, kita bukannya 20s. Ya 20s 20s with inilah. 20 more experience. Jadi shifting dari yang komunikasinya tuh selalu langsung, kita bisa ngelihat muka, Betul. bisa ngebaca bahasa tubuh. Ini udah nggak suka nih, tinggalin. Sekalian tinggalin orangnya apa ganti isi pembicaranya kan? Dengan yang kebiasaan di WAG yang ya sepele yang kayak gue bilang tadi, mention orangnya sebenarnya bisa japri, karena tuh kebawa juga, karena gue ngeliat orang lain melakukan itu semua gitu loh. Itu dia. Jadi Mimicking kayak kita. iya, jadi mimicking. Habis itu kadang gue kayak mikir kayak, kenapa gue jadi ikutan ya gitu. Iya. Akhirnya ya sudah gitu. Iya. Duh, udah panjang banget nih ngobrolnya. Akan disambung lagi di tema berikutnya. Fatty, makasih udah mau sharing house life in Warsaw and afterwards. Wah, ditunggu cerita selanjutnya di Warsaw. Terus juga tentang komunikasi online. Semoga bermanfaat buat pendengar podcast ini. Berhati-hatilah. Yang diajak ngomong itu orang juga. Gitu. Nah, Fatty ada 1-2 patah kata penutup untuk podcast ini. Aduh, terima kasih sudah mendengarkan obrolan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung atau merasa tersakiti ya, tapi aku tidak bermaksud sih. Ini semuanya benar-benar pengalaman pribadiku sih. Jadi hopefully bisa saling jadi reminder lah ya di dunia digital ini. Mungkin buat aku tetap sih ya, maksudnya mau di dunia nyata atau di dunia maya tetap tolong tetap berkata baik ya. Kalau kata Nusa nih ya, tontonan filmnya anakku. Berkata baik atau diam tuh itu bener gitu. Maksudnya kayak diam adalah emas ya, bukan harus diam terus gitu kan. Jadi emas enggak, tapi bener-bener yang kayak lebih bijak lah ya kalau komunikasi online, apalagi yang kita nggak pernah tahu orangnya sebetulnya itu kayak gimana gitu, kecuali bener-bener orang yang diajak bicara di seberang sana itu udah kita kenal lama dan benar-benar udah paham dengan tabiat kita lah ya dalam berkomunikasi gitu. Selain dari itu sih anggaplah itu orang kayak stranger mungkin, anggap stranger yang kita nggak tahu, dan kita jadi harus benar-benar yang kayak berbaik hati, berhati-hati, berbicara, menulis. Iya. Menulis. Supaya komunikasi relasi yang terjalin meskipun online juga tetap baik gitu. Iya, betul. Concluding all. Thank you buat episode kali ini, Fatty. Sehat-sehat di sana. Thank you, sehat-sehat juga di Indonesia. Ya, sampai ketemu di mudik berikutnya. Thank
See you. See you Ya, next year or 2 year after pemilu mungkin pulangnya. kita lihat dulu. Thank you pendengar podcast Randomness Inside My Head. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang pasti nggak kalah menarik. Selamat malam, selamat sore di sana. Thank you. Malam.